Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk persiapan UP, khususnya untuk soal-soal matematika ya. Soal-soal matematika dari tryout yang teman-teman sudah kerjakan. Khususnya untuk materi tentang ya, bilangan, kemudian submateri pemecahan masalah matematis, materi bilangan bulat, pecahan, persen, perbandingan, skala, kemudian KPK dan FPB. Nah, ini terkhusus untuk indikator nomor 51, menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Jadi nanti akan kita bahas fokus ke soal-soal tentang perbandingan. Nah, seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, secara umum, perbandingan itu bisa dibagi menjadi dua ya. Ada perbandingan senilai dan ada perbandingan berbalik nilai. Ya. Dan perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana membedakannya? Kita lihat di slide berikutnya penjelasannya. Pertama, kita mulai dulu dari perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Nah, perbandingan senilai ini bisa didefinisikan sebagai cara membandingkan dua objek atau lebih dengan dasar salah satu nilai variabel yang bertambah, maka variabel lain menjadi bertambah pula atau bertambah juga. Ya, jadi di sini perlu digarisbawahi, perbandingan senilai itu membandingkan dua objek atau lebih. Nah, apabila salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, itu perbandingan senilai. Untuk itu, perbandingan senilai memiliki jumlah nilai variabel yang sama. Nah, sekarang contohnya. Contoh perbandingan senilai yang pertama, misalnya jumlah barang dengan jumlah harga barang. Nah, ini kalau misalnya jumlah barangnya bertambah, maka otomatis jumlah harganya juga ikut bertambah. Nah, itu yang dimaksud di sini tadi. Apabila salah satu nilai variabel bertambah, maka variabel lain juga bertambah. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita membeli satu unit barang, nah tentu misalnya harganya 1.000. Nah, apabila jumlah barangnya semakin besar, misalnya barangnya 2, nah harganya berarti 2.000. Nah, itu adalah perbandingan senilai. Jika variabel pertama ini bertambah, maka variabel kedua juga ikut bertambah. Nah, itu ciri dari perbandingan senilai. Contoh lainnya adalah jumlah nilai tabungan dengan waktu menyimpan. Nah, jadi semakin lama kita menyimpan, nilai tabungannya semakin besar. Itu perbandingan senilai. Contoh berikutnya, jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Nah, kalau misalnya pekerjanya satu, katakanlah gajinya 2 juta. Nah, kalau pekerjanya 2, otomatis gajinya lebih besar dari 1 juta. Nah, misalnya satu orang 1 juta. Nah, kalau 2 orang berarti gajinya 2 juta dan seterusnya. Itu adalah perbandingan senilai. Lanjut, supaya lebih mudah memahami. Nah, misalnya di sini ada dua unsur yang akan dibandingkan atau dua objek lah begitu ya. Ada dua objek.
Misalnya, nah, untuk perbandingan senilai, misalnya ini ada dua objek dibandingkannya. Misalnya objek A, kemudian ini B, dan sini C, di sini D. Nah, untuk menyelesaikannya, ini nanti dikali silang. Yang A kali ke sini ke bawah, ke D, kemudian C kali ke B. Misalnya ini tadi dicontohkan harga barang. Misalnya harga satu buah buku Rp1.000. Kalau harga dua buku, berapa harganya? Nah, berarti yang dicari D. Itu nanti dikali silang. Ya, mungkin kalau modelnya seperti ini masih agak sulit dipahami ya. Kita lihat langsung ke penerapannya. Misalnya, ini contoh soal sederhana dulu ya. Di pasar, 5 kilogram jeruk dijual dengan harga 60.000. Maka berapakah harga 10 kilogram jeruk? Nah, ini kan perbandingan senilai. Kenapa ini perbandingan senilai? Semakin banyak jumlah kilogramnya di sini, tentu harganya semakin mahal. Nah, kalau ini 5 kilogram, harganya 60.000. Kalau 10 kilogram, pasti harganya di atas 60.000. Gitu kan logikanya ya. Nah, sekarang kita lihat cara untuk menjawabnya. Nah, kita buat seperti ini tadi ya. Nah, tadi kan polanya ada A, B, kemudian ada C, D. Nah, ditanyakan di sini adalah D. Berapa harganya kalau 10 kilogram? Nah, cara kerjanya ini dikali silang. Yang 5 kali ke D, kemudian 10 kali ke 60.000. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang join? Bisa dengar suara saya? Halo? Tidak kedengaran ya? Mungkin mute ya. Oh iya, mute. Oke. Nah, sekarang ini tadi dikali silang ya. Jadi ingat, ini perbandingan senilai. Cara kerjanya ini dikali silang. 5 kalikan ke D. Berarti 5D. Ini kan 5 kali D. Berarti 5D. Sama dengan 10 kali 60.000. Oke. Nah, sekarang kita cari kalau D berapa. Nah, ini nanti berarti dibagi 5. Ini 600.000 dari 10 kali 60.000 ini ya. Nah, hasilnya 600.000. Kemudian bagi 5, maka hasilnya adalah 120.000. Ya, jadi nilai D di sini 120.000. Ini tadi adalah perbandingan senilai. Cara kerjanya setelah dibuatkan pola seperti ini dikali silang. Oke. Kita lanjut ke ini penjelasannya. Jadi harga 10 kilogram jeruk adalah Rp120.000. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau tadi perbandingan senilai, sekarang perbandingan berbalik nilai. Seperti apa definisinya? Perbandingan berbalik nilai adalah cara membandingkan dua objek atau lebih dengan besar nilai salah satu variabel yang berubah, maka membuat variabel lain menjadi berkurang nilainya. Ya, atau lebih tepatnya di sini sebenarnya bertambah ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada dua objek, misalnya objek A dan B,
Kalau objek A-nya bertambah nilainya, maka objek B nilainya berkurang. Atau unsur A bertambah, unsur B berkurang. Nah, itu adalah berbalik nilai, kebalikannya. Sekarang kita lihat seperti apa contohnya. Misalnya jumlah hewan dengan waktu makanan habis. Nah, misalnya jumlah ayam. Misalnya hewannya ayam. Kemudian ada pakan. Nah, semakin banyak ayamnya, waktu habisnya pakan ini semakin sedikit jumlah harinya. Misalnya begini, kalau ayamnya 10, misalnya, nah, pakan yang tersedia bisa dihabiskan misalnya 3 hari. Nah, kalau ayamnya lebih dari 10, misalnya ayamnya 15, nah, pakannya itu bisa habis dalam waktu berapa? Nah, pasti di bawah 3 hari. Karena lebih cepat habis, karena jumlah ayam yang makan lebih banyak. Ya, katakanlah misalnya di sini 2, ini misalnya. Nah, untuk lebih tepatnya harus dihitung. Oke, contoh berikutnya. Jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Ya, jadi semakin banyak pekerja, waktu penyelesaian pekerjaan itu semakin sedikit jumlah harinya misalnya. Kalau pekerjaannya berkurang, nah waktu penyelesaiannya bertambah. Nah, itu adalah perbandingan berbalik nilai. Kita lihat polanya. Nah, ini polanya. Jadi kalau sudah ada unsurnya di sini, ada 2 unsur dibandingkan. Nanti cara mengerjakannya dikalinya lurus seperti ini. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Dikali lurus. Beda kalau tadi perbandingan senilai, itu dikali silang. Nah, ini kalau yang ini mengalinya lurus. Maksudnya A dikali dengan B, dikali ya, titik ini dikali kan. Nah, kemudian C kali D. Di A kali B sama dengan C kali D. Bedanya kalau tadi yang perbandingan senilai, itu disilang ke sini. A kali D kalau yang tadi. Kemudian C kali B. Nah, kalau ini perbandingan berbalik nilai dikali lurus. Seperti apa contohnya? Nah, ini dia contohnya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, ini berarti jumlah hewan ternaknya bertambah. Otomatis ini jumlah hari nanti akan berkurang. Nah, itu kan. Karena semakin banyak kambing yang makan. Kalau tadinya 20 ekor, itu bisa 18 hari. Kalau dia beli lagi 4 ekor, berarti kambingnya sudah 24 ekor, pasti nanti jawabannya lebih kecil dari 18. Sekarang kita lihat. Ya, kita gunakan pola seperti tadi. Kalau kambingnya 20, ya waktu eh, makanannya akan habis 18 hari. Kemudian karena beli 4 kambing yang baru, ada tambahan 4, berarti kambingnya ada 24 sekarang. 24. Nah, di sini yang ditanyakan berapa jumlah harinya. Nah, ingat ini tadi perbandingan berbalik nilai, mengalinya itu lurus. Ya, jadi ini 20 kali 18, 24 kali D. Nah, ini seperti ini. Lurus. Oke, 20 kali 18 sama dengan 24 kali D. Hasilnya 360 sama dengan 24 kali D. Berarti D itu adalah 360 bagi 24. Nah, hasilnya 15. Jadi jika menambah kambing 4 ekor lagi, persediaan makanan akan habis dalam 15 hari. Jadi jawabannya di sini nilai D itu sama dengan 15. Nah, di sini kelihatan kan ini berbalik nilai. Semakin banyak ini jumlah kambingnya, jadi ini bertambah.
unsur satunya bertambah, sementara ini berkurang. Nah, itulah perbandingan perbalik nilai. Oke, sekarang kita mulai bahas soal tryout ya. Tryout yang baru teman-teman kerjakan. Khususnya untuk soal matematika, ini adalah soal nomor 34. Jadi nanti teman-teman bisa cocokkan di soalnya di web, bisa buka web. Ini soal nomor 34. Suatu proyek pembangunan sekolah dapat diselesaikan oleh 18 orang selama 15 hari. Jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 5 hari, berapa tambahan pegawai yang diperlukan? Nah, jika mendapatkan soal perbandingan seperti ini, pertama teman-teman harus berpikir dulu, ini perbandingan senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini apa yang dibandingkan? Pekerja, ini kan 18 orang ini adalah pekerja, dengan jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja. Kalau semakin banyak pekerjanya, tentu jumlah hari kerja semakin kecil. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, itu dulu yang kita pikirkan. Ini senilai atau berbalik nilai. Tapi kalau sudah terbiasa latihan soal, tidak akan bingung lagi. Langsung bisa tahu, oh ini senilai, ini berbalik nilai. Gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu ini berbalik nilai, nah, nanti kita sudah tahu cara mengalikannya berarti lurus. Tapi kita buat dulu di sini pekerja atau orang, kemudian ada hari kerja, jumlah hari kerja ya. Nah, kalau 18 orang itu jumlah harinya 15. Kalau harus 5 hari, nah berapa pekerjanya? Misalnya di sini kita simbolkan dengan A. Ya, ini bebas ya. Menggunakan huruf apa bisa. Nah, ini dikali lurus. Nah, kalau ini ya, berarti A kali 5, 18 kali 15. Oke, saya mulai kalikan, saya ambil dari A kali 5 dulu. Kenapa saya ambil ini? Supaya yang ada variabelnya ini, yang A ini sudah tinggal di ruas kiri. Jadi nanti lebih mudah diselesaikan lebih cepat. Ya, jadi usahakan ini sudah tinggal di ruas sebelah kiri. Kemudian ini 18 kali 15. Oke. A kali 5, berarti kalau kita cari A, 18 kali 15, kemudian dibagi 5. Gitu kan. Nah, ini bagi 5, kita bagi 5, ini hasilnya 1, ini juga bagi 5 berarti 3. Berarti A sama dengan 18 kali 3. Berarti A sama dengan 3 kali 8, 24. Di sini 4, 2, 3 kali 1, berarti di sini 54. Tapi ingat, yang ditanyakan tadi di sini adalah tambahan pegawai, tambahan pekerja. Tadi sudah ada 18, berarti dikurang dulu. 54 kurang 18 sama dengan 36. Oke. Ya, jadi harus hati-hati di sini. Tambahan yang dicari itu tambahan. Nah, jadi jawabannya adalah D, 36. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, sekarang soal berikutnya. Ini kalau di web, ini soal nomor 35. Pada peta, jarak 3/4 cm mewakili 300 km. Berarti jarak 2 cm itu mewakili berapa kilometer? Nah, kalau jarak pada gambar ini 3/4, kemudian jarak pada eh, jarak sebenarnya 300 km, kita buat aja dulu seperti ini. Jadi ada peta, kemudian sebenarnya. Nah, ini perbandingan senilai ya. Kalau di petanya 3/4, 300. Nah, kalau di petanya 2 cm, berapa? Misalnya, katakanlah P. Nah, ini perbandingan senilai. Semakin eh, panjang ukurannya di peta, maka di ukuran sebenarnya juga semakin panjang. Maka karena ini perbandingan senilai, ditulis dulu di sini ya. Perbandingan senilai. Nah, ini dikali silang. Kali silang. Berarti 3/4 P sama dengan 2 kali 300. Langsung saja 600 ya. Berarti P adalah 600 dibagi 3/4. Berarti P 600 kali, karena ini pembagian, kalau diubah menjadi perkalian berarti ini dibalik 4/300. Sorry, 4/3. Nah, sekarang ini dibagi. Bagi 31. Kalau bagi 3 berarti 200. 200 kali 4 sama dengan 800. Jadi jawabannya adalah yang D, 800 km. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ini adalah soal nomor 36 ya. Soal nomor 36. Kalau di web, di tryout. Sebuah pabrik makanan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor selama 1 bulan. Untuk mengejar jumlah produksi, maka pabrik menambah kompor menjadi 6 buah. Berapa jumlah tabung gas yang diperlukan? Nah, semakin banyak tabungnya, tentu jumlah tabung gas yang dibutuhkan juga semakin banyak. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Oke. Nah, kita buat dulu di sini. Apa yang dibandingkan di sini? Tabung dengan kompor ya. Kalau tabungnya 12, di sini 4. Kalau kompornya menjadi 6, nah tabungnya berapa? Kan perbandingan senilai, berarti kita kali silang. Oke. P kali 4 ya, sama dengan 12 kali 6 berarti 72 ya. Berarti P itu adalah 72 bagi 4. Hasilnya 18. 18. Ya, ini benar ya. Oke, kita lanjut ke
soal berikutnya. Untuk mencangkul sawah, jadi ini soal nomor 37 ya. Tulis. 37. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari untuk mencangkul galian seluas 1000 meter persegi. Jika ingin diselesaikan dalam 1 hari, berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan? Ya, jadi garis bawahi dulu ini tambahan. Nah, ini kira-kira perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika pekerjaannya 8, itu 3 hari. Nah, kalau untuk 1 hari berarti pekerjaannya harus lebih banyak kan. Nah, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Yang dibandingkan adalah pekerja atau orang dengan hari. Pekerjanya 8, itu 3 hari. Nah, kalau mau selesaikan 1 hari, berapa pekerjanya? Karena ini berbalik nilai, berarti dikalinya lurus. Berarti P sama dengan, dari mana P? Dari sini kan? P kali 1 itu berarti P. 3 kali 8, 24. Nah, berarti kalau 1 hari itu 24. Tapi yang ditanyakan tambahan. Berarti kurangi dulu pekerja yang sudah ada. 24. Jadi tambahan 24 dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 16. Oke. Ada 16, ada opsi D. Ya, mudah kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena sesuatu hal. Jika kemampuan pekerja tiap orang sama, dan agar proyek tersebut selesai tepat waktu, berapa pekerja tambahan yang diperlukan? Yang ditanyakan lagi di sini adalah pekerja tambahan. Ya, ingat, ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Berbalik nilai, kenapa? Karena semakin banyak pekerja, jumlah hari bekerjanya itu akan semakin kecil. Nah, tapi untuk soal model seperti ini, kita bisa selesaikan dengan cara cepat. Jadi, saya tulis di sini dulu. Rumusnya saya namakan rumus BOS. Kenapa BOS? Karena di sini ada 3 unsur. Nah, B itu adalah berhenti. Jadi berapa lama waktunya berhenti. Kemudian O itu adalah orangnya atau pekerjanya. Kemudian S itu adalah sisa hari kerja. Nah, jadi untuk menentukan jawabannya ini kita gunakan rumus cepat seperti ini. Saya namakan rumus BOS. BOS itu adalah singkatan dari berhenti, orang, kemudian sisa. Bagaimana cara penggunaannya? Kita tentukan dulu nilai dari masing-masing unsur ini. Berhentinya itu berapa, orangnya berapa, kemudian S-nya berapa. Kita mulai dari B. Berhenti. Berhenti berapa hari? Berhenti selama 4 hari. Berarti B sama dengan 4. Kemudian O. Orang atau pekerja berapa? Di sini 15. Tulis di sini 15. Kemudian sisa hari kerja berapa? Nah, kita mulai dari berapa lama waktu bekerja. Lama bekerja 30. Nah, ini nanti yang dikurang. Yang sudah dikerjakan berapa? Sudah dikerjakan 6.
Jadi tadi harusnya selesai 30 hari. Kemudian sudah dikerjakan 6. Di sini kurangi 6. Kemudian kurangi lagi dengan waktu berhentinya. Berhentinya itu tadi 4 hari. Di sini kurangi lagi 4. Ya. Jadi sisanya adalah 30 kurang 6, 24 kurang 4 berarti 20. Ya, jadi sisa waktu untuk bekerja tinggal 20 hari. Kenapa 20 hari? Karena waktunya pertama tadi 30 hari, kemudian sudah dikerjakan 6 hari, dan terhenti 4 hari. Jadi sisa waktu untuk bekerja, menyelesaikan proyek ini tinggal 20 hari. Nah, setelah kita temukan semua 3 unsur ini, berhenti, orang, dengan sisa hari kerja, kita pasang sekarang rumusnya. Untuk mencari tambahan pekerja, maka rumusnya adalah B kali O dibagi S. B kali O berarti 4 kali 15 bagi sisa hari kerja 20. 4 kali 15 berarti 60 bagi 20. Hasilnya 3. Ya, jadi jawabannya adalah B. 3 tambahan pekerja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah soal nomor 39 di tryout. Penjahit dapat membuat 80 pasang baju dan celana untuk waktu 25 hari. Jika penjahit tersebut menambahkan waktu 5 hari lagi, berapa pasang baju dan celana yang dapat dibuat? Ya, jadi di sini tulis misalnya hasil jahitannya, kemudian jumlah harinya. Kalau hasilnya 80, itu jumlah hari 25. Nah, kalau menambahkan 5 hari lagi, berarti 25 tambah 5, berarti di sini 30. Nah, berapa yang bisa dihasilkan? Kalau jumlah harinya bertambah, otomatis yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, kalau begitu, berarti ini adalah perbandingan senilai. Karena jika hari bertambah, hasil juga bertambah. Berarti perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai sesuai penjelasan awal tadi, itu dikalinya silang. Dikali silang. Berarti P kali 25 sama dengan 80 kali 30. Berarti P sama dengan 80 kali 30 dibagi 25. Kita sederhanakan dulu supaya tidak mengalih angka besar. 25 bagi 5 hasilnya 5. 30 bagi 5 hasilnya 6. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. 5 bagi 5, 1. Ini bagi 5 hasilnya 16. 16 kali 6 hasilnya 96. Ya, jadi yang bisa dibuat kalau ditambah 5 hari adalah 96 pasang. Jadi jawabannya yang C. Oke, teman-teman. Untuk kesempatan ini kita hanya bahas untuk soal-soal perbandingan. Untuk soal perhitungan lainnya nanti kita akan bahas di video part berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, membantu teman-teman untuk sukses di UP nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.